Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Purwahyuningsi. Saya dari Fakultas Ekonomi dengan jurusan akuntansi dengan kelas 632B25. Di sini saya akan membawakan tentang artikel yang saya buat dengan judul Pendidikan Anti Korupsi sebagai Nilai Integritas yang Baik bagi Mahasiswa. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah abstrak. Di universitas, pendidikan anti korupsi sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai integritas yang kuat pada siswa dan siswi. Konsep pendidikan anti korupsi juga bertujuan untuk membangun nilai integritas yang baik bagi mahasiswa. Tindakan ini dilakukan dengan melalui pendalaman yang signifikan dikarenakan permasalahan yang dihadapi adalah kurang baiknya dalam penerapan sehingga pendidikan anti korupsi yang didapat sepertinya diabaikan. Oleh sebab itu, pada penelitian kali ini ingin menekankan mahasiswa agar lebih baik untuk memahami dan memberikan wawasan yang mendalam bahwa pendidikan anti korupsi ini juga dapat landasan nilai integritas yang baik. Penelitian ini dilaksanakan dengan memeriksa literatur tertentu, berbagai sumber yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi, prinsip integritas, dan peran mahasiswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi memainkan peran yang sangat penting dalam bentuk mahasiswa yang bermoral dan berintegritas. Pendidikan anti korupsi juga tidak hanya mengajarkan etika dan hukum, namun juga membangun sikap, perilaku, dan integritas berbudaya. Pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan ke dalam pembinaan karakter mahasiswa, kegiatan ekstrakurikuler, dan pendidikan akademis. Oleh karena itu, peran mahasiswa tidak hanya diperoleh dari pengetahuan tentang teori, namun juga memperoleh pengetahuan dari kehidupan nyata untuk membangun fondasi yang bernilai integritas. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan suatu negara. Untuk membentuk karakter yang kuat dan berkualitas, korupsi yang merupakan perbuatan tidak baik dan merugikan adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat dan institusi pendidikan saat ini. Pendidikan anti korupsi kepada mahasiswa berkomitmen untuk menciptakan mahasiswa yang berintegritas. Penanaman wawasan pendidikan anti korupsi membangun nilai integritas yang baik bagi mahasiswa yang membantu mereka untuk membangun karakter yang bertanggung jawab secara moral terhadap masyarakat dan negara serta berprestasi di akademisnya. Karena faktanya bahwa Indonesia adalah negara dengan kasus korupsi terbanyak. Itu bukan prestasi yang layak untuk dibanggakan. Korupsi berdampak kepada pemajuan suatu negara dan menjadi masalah yang sangat serius. Indonesia menempatkan dirinya di situasi yang sangat sulit, yang menjadi bagian internal yang ada di kehidupannya. Peningkatan kasus korupsi meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia berada di peringkat 100 dari indeks korupsi di tahun 2023 dengan skor 24 dari skala 100. Dari 8 negara ASEAN lainnya, Indonesia berada di peringkat kelima jumlah korupsi terbanyak yang menunjukkan bahwa korupsi tidak akan hilang begitu saja. Permasalahan yang dihadapi kurangnya kesadaran mahasiswa akan hal ini. Oleh sebab itu, perlu ada penanganan yang lebih baik agar pendidikan anti korupsi ini dapat direalisasikan dengan baik ke depannya, agar generasi penerus juga dapat mengajarkan generasi selanjutnya. Pada dasarnya, pola pikir mahasiswa dapat dibentuk apabila dasarnya diberikan secara maksimal dan penyampaiannya itu dapat bisa dicerna dengan baik. Oleh sebab itu, pemberian edukasi yang sangat penting dan penyampaian pendidikan anti korupsi ini dapat diterapkan di dalam diri mahasiswa itu sendiri. Faktor internal inilah yang harus ditangani karena seperti yang dibahas di penelitian ini, adanya pendekatan studi literatus. Studi literatus penulis menemukan permasalahan internal dan eksternal dalam penerapan pendidikan anti korupsi ini, di mana permasalahan internalnya adalah dari diri mahasiswa itu sendiri untuk menghadapi lingkungan yang membuatnya untuk melakukan tindakan korupsi. Mahasiswa harus mewarisi semangat kepemimpinan dari siswa dan pemuda sebelumnya. Karena bangsa dan negara membutuhkannya, mahasiswa sangat membutuhkan bimbingan. Selain itu, sangat diperlukan
siswa yang berkualitas intelektual, emosional, spiritual, dan integritas yang unggul karena kompleksitas masalah yang dihadapi dan tantangan juga yang akan dihadapi Indonesia saat ini dan di masa depan. Saat bangsa dan negara mengalami krisis kepercayaan, moralitas, dan kepemimpinan, mahasiswa harus mendapatkan pendidikan anti korupsi. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa pendidikan anti korupsi mencakup pemahaman tentang hukum dan etika serta pengembangan sikap, perilaku, dan budaya integritas. Memahami hubungan antara pendidikan anti korupsi dan nilai integritas adalah dasar untuk mempelajari lebih jauh tentang ide ini, terutama terkait dengan peran mahasiswa sebagai pembawa nilai moral yang dapat mencerminkan untuk mempelajari jauh. Memahami hubungan antara pendidikan anti korupsi dan nilai integritas adalah dasar untuk mempelajari lebih jauh tentang ide ini, terutama terkait dengan peran mahasiswa sebagai pembawa nilai moral yang dapat menciptakan masa depan yang jauh lebih baik. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data pustaka, di mana data ini akan dilakukan pengolahan juga untuk menjadi bahan penelitian. Dilakukan pada artikel ini yang membahas tentang pendidikan anti korupsi. Tentunya studi ini sangat efisiensi karena penulis bisa menemukan data-data yang terkait dengan penelitian yang dikerjakan. Penelitian ini berfokus pada dasarnya adalah data-data yang sudah ada agar bisa dipadukan dengan pendidikan anti korupsi sebagai nilai integritas bagi mahasiswa. Pada tindakan studi ini yang sangat dipastikan akan sangat menambah wawasan bagi penulis untuk membangun dan merangkai kata-kata tentang anti korupsi sebagai nilai integritas. Data penelitian artikel ini diperoleh melalui studi literatur. Analisis penelitian ini dimulai dengan mempertimbangkan materi penelitian yang sangat sesuai. Selain itu, juga dapat digunakan metode lainnya seperti memulai penelitian dari tahun yang paling baru ke tahun yang lebih lama, sebelum memutuskan apakah masalah yang dihadapi atau masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sesuai dengan masalah yang telah diselesaikan dalam penelitian sebelumnya. Membaca abstrak dari setiap penelitian. Penelitian harus mencatat elemen yang relevan, yang penting dari masalah-masalah tersebut. Selain itu, mencegah plagiasme, catatan informasi, dan daftar pustaka harus dapat ditampilkan. Yang selanjutnya adalah pembahasan dan hasil. Beberapa faktor yang menyebabkan korupsi termasuk faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari perilaku, sedangkan faktor eksternal ini berasal dari luar, seperti sistem hukum yang tidak kuat dan ketidakpedulian publik terhadap masalah korupsi di Indonesia. Tentunya ini dapat menghambat pemerintah untuk menggerakkan instrumen hukum dan meningkatkan kinerja peradilan. Namun, seperti yang dinyatakan dari judul di atas, penulis akan berfokus pada komponen internal, seperti pemahaman bahwa faktor internal adalah komponen yang berasal dari diri seseorang. Akibatnya, kualitas moral dan integritas seseorang menjadi acuan yang menggarap kepada korupsi. Ketika seseorang melakukan tindakan korupsi, mereka memiliki sikap tamak dan serakah, masing-masing mengarahkan kepada keinginannya yang jahat atau negatif yang merugikan orang lain. Sedangkan faktor eksternal termasuk elemen yang mendorong perilaku melakukan tindakan korupsi Sedangkan faktor eksternal termasuk elemen yang mendorong perilaku seseorang bersikap tamak, moral yang lemah, dan gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup konsumtif adalah ketika seseorang menjalani gaya hidup yang tidak sesuai dengan keadaan finansialnya dan keadaan ekonominya yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan korupsi. Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memerangi korupsi. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk untuk bekerja sama dengan lembaga lainnya yang bertugas memerangi korupsi dan melakukan penyelidikan apakah indikasi tindakan korupsi seperti menyelidiki
tersangka korupsi dan melakukan tuntutan pidana jika menemukan orang melakukan tindakan korupsi, meningkatkan penegakan hukum dalam supremasi hukum, menciptakan berbagai instrumen hukum yang mendukung pemberantasan korupsi, dan meningkatkan kinerja lembaga peradilan selain KPK. Selain itu, pelaksanaan perundang-undangan juga membutuhkan sistem pemerintahan yang efektif. Meskipun demikian, resolusi berpikir merupakan salah satu upaya untuk mengatasi aspek internal korupsi, merupakan salah satu solusi yang terbaik. Oleh karena itu, gagasan cinta akan kekayaan, tamak, dan serakah tidak akan dapat hilang begitu saja. Seseorang akan termotivasi melakukan tindakan korupsi seperti penyuapan, pemerasan, penggelapan, dan sejenisnya, karena mereka serakah dan ingin memenuhi keinginan mereka sendiri. Oleh sebab itu, melakukan revolusi berpikir dapat meningkatkan sikap untuk memberikan prioritas kepada nilai integritas. Pendidikan karakter merupakan salah satu tindakan untuk melakukan revolusi berpikir. Juga salah satu upaya untuk memerangi korupsi adalah dengan menanamkan nilai anti korupsi kepada mahasiswa. Tentunya ini dapat menjadi langkah masa depan agar setiap generasi remaja mendapatkan wawasan mengenai korupsi yang menyimpang. Ini dilakukan dengan menyejahterakan negara Indonesia agar terbebas dari korupsi dan juga membangun integritas bagi mahasiswa, karena orang yang berintegritas sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Tidak dilihat secara umum bahwa mendorong gerakan perubahan dapat terjadi apabila generasi muda berintegritas dan memiliki wawasan tentang anti korupsi, tentunya menjadi jaminan Indonesia yang jauh lebih maju. Yang terakhir ada kesimpulan. Seperti yang disebutkan di atas, korupsi adalah masalah yang rumit, melibatkan elemen internal dan eksternal. Fokus utama diskusi ini adalah faktor internal yang berasal dari diri seseorang. Kualitas moral yang berintegritas seseorang sangat penting untuk menentukan apakah mereka melibatkan dirinya pada kasus korupsi atau tidak. Perilaku korupsi didorong oleh sikap tamak, moral yang lemah, dan gaya hidup yang konsumtif. Pemahaman tentang komponen internal ini berkaitan dengan konsep sanripu dalam agama Hindu yang menggambarkan hawa nafsu, tamak, mabuk, dan dengki sebagai musuh manusia. Dipercaya bahwa sifat-sifat yang ingin melakukan kejahatan dapat menyebabkan tindakan korupsi yang merugikan orang lain. Indonesia telah membentuk lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memerangi korupsi, penegakan supremasi hukum, dan pembentukan alat hukum dan peningkatan kinerja lembaga peradilan adalah dari upaya ini. Solusi yang telah ditawarkan melalui revolusi berpikir yang akan mengubah cara orang melihat uang dengan menanamkan prinsip integritas dan menumbuhkan sikap yang mengutamakan prinsip moral. Pendidikan berkarakter dianggap sebagai cara untuk menghasilkan perubahan ini. Selain itu, dapat diharapkan bahwa menanamkan inti korupsi kepada mahasiswa akan membantu membentuk generasi berikut yang memahami akibat buruknya dari korupsi dan membangun integritas mereka sebagai aset penting di dunia kerja. Jadi, melibatkan generasi muda dalam perubahan pikiran dan sikap menjadi utama dari bagian ini, yaitu pembangunan Indonesia yang jauh lebih maju dan bebas dari korupsi. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.